Baik, selamat pagi untuk kita semua. Saya harus perkenalkan 7 kali 7 49. Setuju tak setuju apa yang bilang. Menyala kawan. Menyala. Menjadi saksi Kristus di era globalisasi itu baik bisa saya. Tidak usah pakai pasti cukup. Globalisasi apa itu? Globalisasi adalah tersebar luasnya pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia sehingga tidak jelas lagi batas-batas suatu negara. Ini proses transinternasional, kemajuan bidang produk pemikiran, aspek-aspek kebudayaan, penunjukan internet ini sesuatu yang tidak terbatas. Globalisasi adalah realitas yang tidak bisa ditolak, tidak terbantahkan dalam kehidupan manusia. Sebetulnya globalisasi itu sesuatu yang netral, baik-baik saja. Tapi yang jelas bagaimana kita menyikapinya, kemudian memanfaatkannya, itu yang sungguh menjadi persoalan. Sebagai pewarta sabda untuk menjadi saksi Kristus, iman dan doa adalah dasar. Kehadiran Allah dalam hidup manusia semestinya paling tidak terbantahkan melebihi globalisasi. Nah, kehadiran Tuhan dalam hidup manusia itu hanya mungkin terjadi lewat apa? Doa. Karena itu saya kasih board di situ. Jika manusia sering berdoa, maka kekuatan iman ada di dalamnya. Karena itu doa kita ialah, berkatilah kami ya Tuhan dalam rangka mempersiapkan diri untuk menjadi saksimu, dan agar sungguh mampu menjadi saksi dan bermata Injilmu kepada sesama. Berkati pula semua pihak yang ikut serta dalam mempersiapkan umat beriman yang akan menerima harta iman akan Kristus dan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Baptisan menjadikan kita putra putri Allah, luar biasa. Baptisan itu luar biasa, membuat kita putra putri Allah. Dan itu kekuatan. Kalian masih sempat ngutang-ngatik. Perintah untuk memberitakan Injil di segala zaman itu dasar tipisnya Matius 8 ayat 20. Kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Beriman kepada Yesus berarti kita selalu meneladaninya. Sebagaimana Kristus hidup, begitulah semestinya kita hidup. Perintah untuk menjadi saksi Kristus itu bukan perintah Pak Arosi. Mana Pak Arosi? Ya. Bukan perintah Pastor Romo atau Suster. Terima kasih Suster. Saya senang materi Suster kemarin. Bentar Rosario kayaknya nih. Ada maksud. Ini adalah perintah yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Ada maksud tuh. Ya, berkira jadilah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu sisi perintah dari Yesus. Ini yang terpenting dari penjelasan saya yang lain yang ingat. Aplikasinya apa? Yang pertama kita harus rajin berdoa supaya menjadi saksi Kristus. Yang kedua kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan. Ini sebetulnya materi saya untuk saya. Menjadi petugas liturgi di gereja, bahkan tukang parkir pun kita bisa menjadi saksi Kristus. Menjaga sikap perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama. Hormat kepada orang tua dan yang lainnya. Saling menghormati dan saling menolong antar sesama manusia. Melaksanakan program penyuluhan sebagaimana yang dianjurkan Kemenak. Sebetulnya kami tidak pantas dinilai seperti ini kalau ternyata realitasnya kami tidak mendampingi rumah. Ini hanya bagian kecil. Untuk saya tidak terlalu penting. Bukan sombong ya. Silakan teman-teman. Yang penting saya menghadirkan Kristus. Bila hidup keluarga dengan baik sebagaimana keluarga saya, ini refleksi kita hidup dalam keluarga. Perintah Tuhan Yesus untuk kita ialah jadilah saksi Kristus
Tuhan memberkati. Dan terima kasih. Waktu yang terpakai 5 menit. Siap-siap peserta berikutnya. Terima kasih sebenarnya Pastor dan jangan beri. Peserta berikutnya Bapak Ekwani. Tidak ada? Ada. Baik. Bapak Ekwani dari Paroki BMJ Joruju. Tepuk tangan untuk Pak Ekwani. Lama dia. Beritahu panitia habis bantuan dia. Apa lama-lama dia? Den bantu Den. Nggak ada Den. Itu nggak ada cucuan dia. Dia beda tuh. Dia pakai besar. Den, bantu Den. Nggak bisa dia nggak bisa tuh pakai pestisida itu. Dia nggak ada cucuan itu. Nggak ada. Letih dia nyucuknya. Itu nggak ada. Laptop lama. Nggak ada. Ada gak, Den? Oh ada. Oh di. Wah. Aku ada kasih dia kalau itu dia dah putrin lama-lama dia dikasih dia dalam sini dah ada. Selamat pagi. Yang saya hormati Tuan Guru dan hadirin sekalian. Saya akan membacakan saja, tidak menjelaskan sampai di mana waktu saya habis. Karena itu sudah merupakan suatu penjelasan, jadi tidak pakai judul-judul. Baik. Siap memasuki era globalisasi berarti harus siap juga menghadapi tantangan yang menghadang, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan bermoral. Setiap tantangan pasti ada peluang, dan setiap ada peluang pasti ada pula kekuatan positif yang dapat dieksploitasi manfaatnya secara optimal untuk menghasilkan mental spiritual manusia yang tangguh. Udah. Come on. Yang ini suka buat orang anak ni enggak juga. Bukan. Pack down. Ah. Sudah berapa waktu habis itu kisah juga. Beritahu lah panitia. Den, Gus, bantu Gus. Bantu Gus. Bekerja sama dan Gus. Enggak, panitia enggak ada bantunya. Kenyataan Udah. dunia zaman now, zaman teknologi informasi mengalami lompatan yang sangat cepat dan dinamis, merambah ke seluruh dimensi kehidupan manusia, menuntut kita juga harus mampu beradaptasi dan berinovasi dalam komunikasi untuk memenuhi kebutuhan hidup lahir maupun batin. Ditinjau dari perspektif iman Kristiani, Gereja Katolik, kemajuan teknologi sebagai bagian dari kemajuan peradaban manusia yang bermartabat harus dimanfaatkan untuk menjembatani perjumpaan manusia secara pribadi dengan Allah. Harus kita akui bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini menyimpan kekuatan yang maha dahsyat, baik segi positif maupun negatif,
yang berpengaruh besar pada kualitas dan kelangsungan hidup iman pada para generasi milenial. Dalam upaya gereja membangun manusia seutuhnya seturut kehendak Allah, sisi negatif setiap perubahan dan dinamika global harus difilter, diolah, dan ditransformasi menjadi kekuatan positif yang menjelma menjadi peluang besar yang signifikan untuk menghadirkan kerajaan Allah yang menghidupkan gairah dan semangat harapan baru bagi setiap orang yang sekaligus yang merasa tergilas dan tertindas oleh ketidakadilan sosial masyarakat. Perkembangan dunia yang semakin tak terbendung mengharuskan kita sebagai umat Katolik memandangnya sebagai suatu anugerah yang dapat dimanfaatkan demi kelangsungan hidup. Setiap perubahan dari sisi gelap sekalipun dinilai atas dasar iman yang diterangi oleh Roh Kudus sebagai tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan. Sebagai orang yang sehat jasmani maupun rohani, beriman dan berakal budi, memandang modernisasi ditinjau dari sisi kebenaran teologi. Dari setiap jenis pengetahuan tingkatan yang sangat sederhana sekalipun dapat ditemukan mutiara pesan suci yang mampu memuat misteri ilahi yang dapat memperkaya cakrawala penghayatan iman. Tidak dipungkiri bahwa perkembangan dunia saat ini tidak sebanding dengan kesiapan mental semua generasi muda dalam menyikapi dan beradaptasi dalam memposisikan diri untuk mampu mengolah, memilih dan memilah atau menentukan secara tepat mana waktu 2 menit terbaik. Selesai. Jadi intinya saya menampilkan perkembangan dunia globalisasi berpengaruh kepada mentalitas, cara pandang yang membuat manusia menggeserkan nilai-nilai hakiki kemanusiaan. Untuk itu, maka satu-satunya tawaran adalah penyuluh harus memberi penerangan, yaitu sebagai suluh dan pelita yang menggiring mereka untuk mengalami dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, secara kebutuhannya, ya sesuai dengan kebutuhan melalui pergumulan hidup sehari-hari. Saya kira demikian pemaparan saya. Semoga ini bermanfaat dan tentu saja yang sudah saya serahkan kepada Tuan Budi adalah suatu kelengkapan tulisan saya. Terima kasih.